Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatinisa dengan NIM 1908205003, kelas Akuntansi Syariah A semester 5. Pada video ini, saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai akuntansi sektor publik, yang mana pembahasan yang saya ambil yaitu seputar akuntansi organisasi nirlaba. Yuk langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuannya tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengelolanya. Organisasi nirlaba seringkali berusaha mencapai keuntungan tersebut untuk tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian, menurut PSAK nomor 45, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Organisasi nirlaba sering beroperasi untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, seperti tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah, daripada untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada karakteristik organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba dalam menjalankan operasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap struktur, visi, serta misi dari organisasi nirlaba. Dalam ruang lingkup PSAK nomor 45, dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. 1. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas itu. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Kemudian, sumber pendapatan organisasi nirlaba. Jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba tergantung kepada jenis dan karakteristik dari organisasi tersebut. Secara umum, bila dilihat dari ada atau tidaknya pembatasan dari penyumbang, maka jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan tidak terikat. Pendapatan tidak terikat misalnya pendapatan dari unit usaha komersial yang dimiliki, pendapatan dari sumbangan yang mengikat, penjualan aset dan sejenisnya, serta pendapatan dari investasi. 2. Pendapatan terikat secara permanen. Pendapatan terikat secara permanen misalnya pendapatan berupa hibah atau grant yang diperoleh, maka harus digunakan sesuai dengan program yang tercantum dalam proposal tersebut. Dan 3. Pendapatan terikat temporer. Pendapatan terikat temporer misalnya diperoleh dari sumbangan untuk program tertentu. Ketika sudah lewat waktu masih tersedia dananya, maka dapat dialihkan ke kegiatan lain. Adapun beberapa perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi organisasi nirlaba yaitu sebagai berikut. 1. Persentase atau kepemilikan bersama. Salah satu perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi organisasi nirlaba adalah jika pada perusahaan yang berorientasi pada profit berasal dari kepemilikan, individu dan entitas dapat memiliki persentase atau saham perusahaan yang dikenal sebagai ekuitas. Saham atau persentase kepemilikan pemilik dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan dan meningkat atau menurun seiring berjalannya waktu. Sedangkan organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh siapapun. Meskipun seseorang mungkin telah mendirikan organisasi atau bahkan duduk di dewan direksi, ia tidak memiliki persentase apapun dari entitas tersebut. Artinya, dalam sistem akuntansi organisasi nirlaba tidak ada akun entitas pemilik atau akun laba ditahan. Yang kedua yaitu akuntansi pendapatan dan beban.
Perusahaan konvensional melacak pendapatan dan biaya yang biasanya terkait dengan penjualan produk dan layanan dalam buku besar, yang merupakan akun penyeimbang yang mewakili aktivitas bisnis dari suatu entitas. Sedangkan organisasi nirlaba tidak menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dilacak dalam bagan akun biasa di dalam buku besar. Biasanya, pendapatan lembaga non-profit terdiri dari donasi dan hibah. Banyak jenis donasi yang dibatasi penggunaannya, dan hibah seringkali menjadi anggaran mandiri yang mengizinkan penggunaan dana hanya untuk tujuan dan dalam jumlah yang disepakati dalam kontrak hibah. Yang ketiga, yaitu perbedaan laporan keuangan. Laporan keuangan antara sistem akuntansi yang menghasilkan laba dengan perusahaan nirlaba juga berbeda. Perusahaan konvensional menyimpan neraca yang mencerminkan aset yang dimiliki perusahaan yang dapat didistribusikan sebagai laba ditahan kepada pemegang saham. Sementara itu, lembaga nirlaba menyimpan laporan posisi keuangan yang mencerminkan aset yang dimiliki yang dapat digunakan untuk memajukan misi organisasi. Demikian juga, organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntingnya untuk melacak pendapatan bersih dan melacak kelebihan pendapatan atas pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu contoh organisasi nirlaba di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Ada lembaga perkumpulan atau asosiasi, yayasan, institut, dan organisasi zakat. Baiklah, sekian pembahasan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.